Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopiana Sri Rahmi Siregar dengan NIM 1903060008 kelas PTNB. Nah, di sini saya akan merekam jawaban kuis dari mata kuliah produksi ternak unggas. Yang dimana soal pertama adalah tentang reformasi peternakan atau perunggasan di dunia dan masuk ke Indonesia. Ayam pertama kali masuk ke Indonesia yaitu pada tahun 1980 dengan ayam DOC, di mana di sini ayam DOC tersebut masih berskala kecil saja. Setelah beberapa tahun kemudian, maka ayam DOC tersebut memiliki jumlah hingga ribuan. Setelah itu di tahun 2001 atau pada saat sekarang itu jumlah ayam pedaging di Indonesia itu sekitar lebih dari 1 miliar banyaknya. Dimana pada saat dulu itu para peternak menseleksi ayam-ayam pedaging yang cocok untuk dikembangkan untuk memenuhi permintaan daging ayam yang cukup. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tentang jenis-jenis unggas pedaging di Indonesia. Jenis-jenis pedaging unggas di Indonesia itu, yang pertama itu ada ayam yang terdiri dari dua macam, yaitu ayam buras dan ayam ras. Tetapi biasanya ayam buras itu memiliki peminat yang lebih sedikit daripada ayam ras. Nah, selanjutnya ada itik, ada entok atau bebek, ada juga angsa, dan ada juga burung puyuh. Tetapi dalam beberapa jenis unggas tersebut, permintaan yang paling banyak diminta oleh masyarakat adalah ayam unggas yang berjenis ayam. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang pengaruh faktor pakan terhadap performa unggas pedaging dengan contoh jurnalnya. Nah, di sini saya membaca jurnal pengaruh jenis dan waktu pemberian pakan ransum terhadap performa pertumbuhan dan produksi ayam broiler yang ditulis oleh Betri Herlina dan kawan-kawan dengan volume 10 nomor 2 Juli sampai Desember tahun 2015, di mana pengaruh pakan tersebut sangat penting dan sangat terlihat nyata, karena pakan merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses pemeliharaan ayam, di mana pakan tersebut memberikan performa yang lebih banyak dan lebih nyata juga pertambahan bobot badannya. Ayam satu dan ayam satunya lagi jika memiliki pakan yang berbeda juga memiliki performa yang berbeda biasanya, walaupun tidak terlihat lebih nyata, tetapi pasti ada perbedaannya. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, yaitu tentang berapa rekomendasi kebutuhan pakan dan minum yang dapat diberikan kepada unggas pedaging. Nah, di sini saya mendapatkannya dari jurnal juga, di mana kebutuhan pakan dan minumnya yaitu jika pakannya membutuhkan protein sekitar 16-22% dan minumnya biasanya 2 kali lebih banyak dari jumlah pakannya. Nah, di sini unggas yang saya baca adalah dia memakai dan meneliti unggas bebek atau itik pedaging. Nah, pertanyaan nomor selanjutnya adalah pengaruh lingkungan dan pencahayaan terhadap performa unggas, di mana pengaruh lingkungan dan pencahayaan tersebut sangat berpengaruh nyata terhadap performa unggas, di mana biasanya lingkungan yang lebih memiliki suhu yang lebih tinggi itu lebih baik terhadap ayam atau unggas daripada suhu yang rendah. Pencahayaan yang baik itu biasanya ayam yang memiliki dan yang menerima pencahayaan yang lebih baik itu biasanya memiliki performa yang lebih baik juga.
Seperti contohnya ayam pedaging, jika salah satunya ditaruh di tempat yang memiliki cahaya yang kurang dan satu di tempat yang memiliki pencahayaan yang cukup, biasanya ayam yang diletakkan di tempat pencahayaan yang kurang itu memiliki persentasi lemaknya yang lebih tinggi daripada ayam yang memiliki pencahayaan yang lebih baik. Nah, jurnal yang saya baca adalah pengaruh pencahayaan berselang dan 2 jenis alas kandang terhadap presentasi lemak abdominal ayam kampung dengan sistem intensif, yang ditulis oleh Andi Asyam dan memiliki Stein Kudus di Jawa Tengah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tentang manajemen apa yang disiapkan peternak pada metode finisher, atau manajemen apa yang digunakan. Manajemen yang digunakan itu yang pertama itu adalah menyiapkan kandang dengan kepadatan yang cukup, menyiapkan tempat pakan dan minum yang baik juga, yang cukup juga, tidak terlalu sedikit, karena pakan yang terlalu sedikit itu biasanya tempat pakan yang terlalu sedikit itu biasanya sudah menyebabkan beberapa unggas itu tidak kebagian makan jika tempat pakannya kurang. Tempat yang terlalu tinggi juga tidak bisa, karena bisa mempengaruhi jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ayam. Ada juga ventilasi dan pencahayaan. Ventilasi yang baik biasanya juga mempengaruhi kesetresan atau ketenangan terhadap ayam. Selanjutnya ada nomor 7, jelaskan perbedaan kandang tertutup dan terbuka dan bagaimana hubungannya dengan performa unggas di dalamnya. Nah, perbedaan kandang yang tertutup dan terbuka itu biasanya kandang yang terbuka memiliki dinding yang dibuka, dia tidak dilapisi oleh apapun, sedangkan yang tertutup itu kandangnya dilapisi oleh terpal ataupun papan. Nah, tentang ventilasi udaranya itu biasanya di kandang tertutup memiliki ventilasi udara hanya menggunakan kipas yang dibuat, sedangkan di kandang terbuka itu memiliki ventilasi yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Sedangkan bagaimana hubungannya dengan performa unggas di dalamnya? Biasanya performa unggas yang ada di dalam kandang terbuka itu lebih baik daripada di kandang tertutup, karena di dalam kandang terbuka dia memiliki pencahayaan yang lebih cukup juga dengan performa yang lebih baik, pencahayaan dan ventilasinya juga lebih baik. Nah, selanjutnya ada tentang menjelaskan pengaruh yang disebabkan oleh penyakit terhadap produktivitas ternak unggas. Pengaruh penyakit sangat terlihat nyata di dalam produktivitas unggas, yaitu di mana produktivitas tersebut menurun, yang penurunannya itu baik perlahan maupun drastis. Biasanya seperti bobot dagingnya yang berkurang, seperti jumlah pakan yang dikonsumsi juga menurun. Bahkan telur yang dihasilkan oleh ayam yang memiliki penyakit itu biasanya memiliki telur yang lebih sedikit daripada ayam yang sehat. Performanya juga memiliki bobot badan di ayam penyakit biasanya memiliki bobot badan yang lebih kecil daripada di ayam yang sehat. Nah, pertanyaan terakhir adalah tentang apa yang harus disiapkan peternak pada saat periode brooder. Pada saat periode brooder ini yang disiapkan peternak adalah pertama adalah penerimaan DOC-nya, penerimaan yang baik, baik dia tempatnya maupun pakan yang diberikan. Ada juga pencahayaan, kontrol temperatur dan juga pertumbuhannya. Pertumbuhan ayam tersebut harus dikontrol juga agar kita tahu ayam tersebut sehat apa tidak, apa layak atau harus diakhirkan. Selanjutnya ada temperatur juga atau ventilasi yang baik. Ada juga tingkah laku ayam tersebut, kita harus menelitinya dan memperhatikannya. Jika tingkah laku ayamnya seperti
sehat-sehat, maka biasanya performanya juga lebih baik daripada ayam yang terlihat lebih lemah tersebut. Jumlah tempat pakan dan minum juga sangat mempengaruhi, apalagi jika ayamnya memiliki kepadatan yang lebih dan tempat pakannya juga kurang. Biasanya ada beberapa ternak unggas tersebut tidak kebagian pakan, bahkan ada juga yang sempat dehidrasi, apalagi yang DOC, karena dia tidak mendapatkan air minum karena tempat minum tersebut hanya dibatasi atau terbatas dan kurang dengan jumlah yang sudah ditentukan. Nah, sekian jawaban kuis dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.